Kelompok-kelompok itu berlindung atas nama demokrasi, tapi dalam prakteknya justru merusak demokrasi, bos. Nggak paham dengan demokrasi sebagai sarana mencari kebenaran. Dan Surabaya menjadi harum oleh para syuhada Indonesia. Mereka tidak mati sia-sia. Janji Anies ingin kembalikan piagam Jakarta, jadikan Indonesia syariat khilafah, ditulis oleh Argo Javires dari seaworld.com. Jadi ketika kita berbicara 5 tahunan, itu seperti kita sama-sama bangsa. Tiap 5 tahun sekali kita berhenti, menengok ke belakang. Republik ini didirikan pertama kali untuk apa? Pemilu itu menengok kembali, republik ini didirikan untuk tujuan apa? Apakah kita masih ke arah sana? Ingat, kemerdekaan bukan hanya untuk menggulung kolonialisme. Kemerdekaan adalah untuk menggelar keadilan sosial dan kesejahteraan bagi semuanya. Ini tujuan kita. Dalam safari politiknya ke Surabaya, Anies Baswedan menyebut pemilu bukan untuk meneruskan pemerintahan sebelumnya, akan tetapi untuk menengok lagi tujuan awal didirikannya sebuah negara. Hal disampaikan Anies saat menyampaikan pidato di depan relawan dan partai koalisinya di Surabaya. Anies menjanjikan Indonesia akan memasuki fase baru melalui pemilu untuk menentukan arah berikutnya. Pemilu, kata Anies, bukanlah soal meneruskan atau tidak meneruskan kerja pemerintahan sebelumnya. Menurut Anies, ajang 5 tahunan ini adalah kesempatan untuk kembali titik awal perjalanan sebagai negara. Anies mengibaratkan perjalanan bangsa ini seperti berangkat dari satu titik ke titik lain. Titik berangkat apakah masih berada di jalur yang benar atau jalur yang baru, supaya mencapai tujuan awal perjalanan bangsa ini dimulai. Anies menyebut jika bangsa Indonesia terus berbicara tentang meneruskan pemerintahan sebelumnya, itu sama saja negara terhenti tiap 5 tahun. Anies mengingatkan tujuan awal pendirian negara Indonesia. Oleh karena itu, Anies mengajak agar masyarakat menengok ke belakang, ke titik awal berdirinya Republik Indonesia. Apakah bangsa ini masih sesuai jalurnya atau tidak? Menengoklah ke belakang, Republik ini didirikan untuk apa? Tak lupa pula Anies menyisipkan politik identitas dengan menyebut Surabaya harum karena pejuang syuhada. Meski sekilas terkesan remeh, Anies kini jelas-jelas mengusung agenda tertentu, kaum konservatif, khususnya kaum Islam fundamentalis. Kaum ini membenci Bhinneka Tunggal Ika sebagai konsep pluralisme, sekaligus kaum sekuler yang mendukung semboyan negara. Bagi kaum Islam fundamentalis, pluralisme membuka kompetisi krisis kepercayaan. Eksistensi kaum sekuler beserta berbagai agama dan kepercayaan di negeri ini merupakan tantangan terang-terangan terhadap eksistensi Islam sebagai agama mayoritas di negara ini. Tujuannya bukan hanya kemenangan simbolis, akan tetapi juga mempersempit ruang gerak kaum sekuler. Kaum Islam fundamentalis berambisi menjadi tiran yang berkuasa, terutama konstelasi politik global seperti yang dijanjikan Anies untuk kembali ke titik awal negara ini berdiri. Apa yang dijanjikan Anies adalah apa yang disebut oleh Friedrich Nietzsche sebagai hasrat untuk berkuasa. Yang membuat runyam kaum Islam fundamentalis selalu meyakini bahwa pihak yang paling benar di antara yang lain. Kaum fundamentalis meyakini bahwa keberagaman agama adalah penghalang utama, karena mereka bukan status mayoritas untuk menguasai negara ini. Dalam proses interpretasi terhadap nilai agama, sangat tidak mustahil terjadi tendensi-tendensi politik identitas yang selalu digaungkan Anies sebagai ciri khas perjalanan politiknya selama ini. Ini jadi problematis jika digoreng Anies demi hasratnya untuk menjadi presiden. Anies lihai memanfaatkan upaya memunculkan kembali gerakan formalisasi agama, yaitu usaha agar suatu nilai agama tertentu dijadikan sebagai hukum positif yang mengikat semua kalangan. Ini jelas bahaya. Janji Anies yang tersirat itu tentu saja berbahaya bagi eksistensi dan kedaulatan bangsa dan negara sebagai dampak konsesi formalisasi agama dengan dalih kemajuan peradaban manusia Indonesia yang seutuhnya. Dari sini sebenarnya tidak sulit membaca apa yang menjadi tujuan utama Anies untuk kembali ke titik awal bangsa ini berdiri. Janji Anies itu secara kasat mata merupakan simbol referendum agar nilai agama mayoritas bisa benar-benar dijadikan konstitusi, di mana para penganut agama minoritas harus takluk atas nama demokrasi. Anies juga lihai memanfaatkan fenomena yang terjadi selama ini di Indonesia, di mana keberagaman agama menjadi musuh terselubung bagi kaum fundamentalis yang berambisi menjadikan agamanya sebagai hukum negara.
Anies paham betul bahwa agama adalah alat potensial untuk menerapkan taktik divide et impera. Sejarah mencatat, Anies telah berhasil menggunakan isu ini untuk memenangkan Pilkada DKI Jakarta 2017 yang lalu. Semua itu dilakukan agar bangsa yang besar ini kehabisan energi, sehingga peluang kemenangan bisa diraihnya dengan mudah di depan mata. Seperti yang dijanjikan Anies terkait tujuan awal bangsa ini berdiri setelah kemerdekaan, tentu saja dalam interpretasi umum secara global adalah Piagam Jakarta. Piagam Jakarta adalah kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dengan tidak mengakomodir pemeluk agama lain di luar Islam. Sebab tujuan awal saat berdirinya bangsa ini adanya ambisi dominasi yang muncul dalam pola berpikir kelompok Islamis saat merumuskan konsep negara Indonesia. Saat itu sebagian besar golongan Islam agamis bersikeras agar Indonesia harus menjadi negara agama berdasarkan syariat Islam. Mereka memaksakan kehendak bahwa seluruh rakyat Indonesia wajib menjalankan syariat Islam serta memaksakan konstitusi negara bahwa agama negara adalah agama Islam. Dan hanya orang Islam yang boleh jadi presiden. Di luar itu tidak boleh. Bahkan dalam salinan dokumen otentik Badan untuk Menyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan terungkap bahwa Ki Bagus Hadikusumo saat itu ngotot agar kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam tidak disertai dengan kalimat bagi pemeluk-pemeluknya. Artinya warga negara beragama apapun diwajibkan tunduk pada syariat Islam. Apa yang dijanjikan Anies tentu saja berbahaya bagi keberlangsungan bangsa dan negara. Surya Paloh harus bertanggung jawab atas apa yang menjadi tujuan Anies, termasuk Prabowo Subianto yang telah membuka jalan bagi Anies dengan menjadikannya Gubernur DKI Jakarta. Sehingga kini Anies punya kesempatan yang terbuka lebar untuk merubah ideologi bangsa dengan mengembalikan ke titik awal bangsa ini berdiri. Kura-kura begitu. Bagaimana kalau menurut Anda? Ancur mental Anies, serangan bertubi-tubi jelang nyapres. Borok Anies dibongkar tuntas netizen. Ambyar. Iya, bandar belum sepakat. Duit belum terkumpul, 20% belum terkumpul ya gagal. Anies mengatakan dunia internasional memuji transportasi di Jakarta. Bullshit. Makin macet, makin gila. Tapi kalau menjadi pemegang otoritas di Republik ini, itu persoalan misi, bukan persoalan cita-cita. Jika Anda bercita-cita jadi presiden, maka Anda akan keluarkan uang habis-habisan untuk bisa meraih perhatian publik dan kemudian bisa mendapatkan posisi presiden. Saya orang yang tidak optimis bahwa Anies akan menang dalam Pilpres 24. Ya. Mbak Gayung bersambut nasib pencapresan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan seperti banyak batu sandungannya. Hal itu tergambar dari banyaknya rekam jejak digital kebobrokannya dibongkar habis netizen Indonesia. Salah satunya tweet dari akun Twitter @bangnalar yang menyatakan bahwa rekam jejak digital Anies tak akan menipu masyarakat. Pasalnya, dalam unggahannya ia membongkar jejak digital Anies Baswedan saat berpidato pada 2013 silam, yang menyatakan jika Anies jadi presiden, yang lebih ia kedepankan adalah visi misinya. Padahal, pada bulan November lalu, Anies justru membantah pernyataannya sendiri dengan menyatakan jika ia jadi presiden, yang ia jual bukan visi misi, melainkan rekam jejak karyanya. Sehingga akun Bang Nalar pun menyebut, mana ada bandar yang mau modalin Anies nyapres kalau kata-katanya melencah-melenceh. Selain itu, ada juga dari akun Lambe Lamis yang menuding Anies menghabiskan uangnya dengan safari politik untuk menarik perhatian bandar. Sebab agar bandar segera sepakat dan dirinya bisa mulus nyapres. Bahkan, Wakil Ketua Umum atau Waketum Partai Gelora, Fahri Hamzah, pun juga menyebut semua orang tahu jika batalnya deklarasi koalisi pro Anies Baswedan Presiden pada 10 November 2022 lalu, yang semula santer digagas gabungan Parpol Nasdem, Partai Demokrat dan PKS karena bandar belum sepakat. Fahri Hamzah pun menyinggung duit dan angka 20% yang belum terkumpul menjadi musabab gagalnya deklarasi Anies Baswedan Capres Pemilu 2024. Yang bisa jatuhkan partai itu bandar pembelian tiket itu. Pengumpulan tiket 20% itu bukan kerja parpol, itu kerja bandar. Parpol enggak sanggup, Anies Baswedan enggak sanggup, ucapnya.
Fahri juga menilai partai yang bebas dari bandar hanya satu, yakni PDI Perjuangan atau PDIP. Wah, makin gelap aja tuh jalan Anies menuju kursi RI 1. Udah deklarasi koalisi gagal gara-gara bandar belum sepakat. Ini Anies malah caper safari politik keliling Indonesia buat menarik bandar. Tapi ujung-ujungnya gagal juga karena Anies nol prestasi dan pengalaman. Tampaknya memang ambisi Anies untuk menguasai Indonesia setelah menguasai Jakarta sudah sampai di ubun-ubun. Ketika partai politik oposisi memasukkan nama Anies sebagai capres potensial, kepala Anies yang sudah besar tambah membesar. Seakan-akan ambisinya yang ingin menguasai Indonesia sudah di depan mata. Tapi sekarang pertanyaannya, siapa yang mau milih orang yang gak bisa kerja jadi presiden? Hahaha. Bahkan lucunya lagi, pakar komunikasi dan pengamat politik Profesor Cipta Lesmana pun mempertanyakan prestasi Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, selama memimpin ibu kota. Menurutnya, selama Anies menjadi gubernur, masih banyak kekurangan di Jakarta, seperti mengatasi kemacetan dan banjir. Dua problem tersebut adalah persoalan klasik di Jakarta selama puluhan tahun. Cipta Lesmana juga bingung jika internasional memuji transportasi di Jakarta, padahal kenyataannya Jakarta tambah macet parah. Sedangkan sengkarut masalah itu adalah tugas utama dari seorang gubernur. Karena itu, Profesor Cipta Lesmana tidak yakin Anies Baswedan akan menang dalam Pilpres 2024 mendatang. Haduh, makin ngakak tahu nggak? Kalau ternyata Boro Anies jelang Nyapres dibongkar habis banyak orang. Entah keluar dari mulut netizen maupun dari seorang profesor. Saya sendiri merasa bahwa jalan Anies menjadi presiden akan sangat pelik. Selain berkaca dari kualitas Anies yang pintar omong kosong tapi kerja nol besar, Anies juga tak cukup memiliki modal buat nyapres. Lah, gimana mau ngomongin modal? Lawang koalisinya aja batal, gegara bandar belum sepakat kok. Gimana mau mulus jalan nyapres Anies coba? Jadi, bagaimana menurut Anda?